Saksikan gaya hidup masa depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Dan kita masih membahas seputar mudik ya kan. Satu yang memang biasa dilakukan sama masyarakat Indonesia di saat lebaran. Kan inginnya berkumpul bersama keluarga, pulang kampung nan jauh di Mato. Seni kan kampung nan jauh di Mato. Iya benar tuh. Tapi problemnya adalah kadang-kadang orang ada yang lanjut sampai setelahnya mau gitu. Saya bakulilnya udah kita penyanyi Padang khusus jangan. Enggak, fenomenanya gini, banyak orang yang maksain beli mobil juga lewat leasing atau apa. Tadi kamu dia nawarin loh Gi. Enggak, ini banyak banget. Kelar loh dia. Akhirnya habis lebaran, aduh bayar cicilannya gimana ya gitu-gitu deh pasti. Nah itu dia, mendingan kita ngobrol sama narasumber kita yang berikut ini. Tamu kita yang berikutnya, Ibu Novita Rumngangun, Chief Client Officer Manulife Indonesia. Halo. Apa kabar Bu? Apa kabar Ibu Nona? Halo Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Ini seru nih ngomongin soal mudik lebaran. Silakan nih Ibu Nona, silakan duduk. Gimana sih sebenarnya Ibu Nona mengelola keuangan apalagi di saat kita mau mudik-mudik lebaran Dana ini? mudik itu. Memang kan kalau mudik itu kan udah menjadi tradisi ya. Betul. Buat orang Indonesia ya kayaknya udah tahu lah, kita setahun sebelumnya juga udah tahu kalau kita mau mudik. Nah, kalau kita udah tahu mau mudik, udah tahu kapan mau mudik dan kemana, kan kita bisa udah mulai hitung-hitungan nih. Hitung-hitungan berapa biaya transportasi, berapa biaya akomodasi dan sebagainya, berapa inflasi gitu ya. Nah, udah mulai kita atur itu. Nah, saya selalu mengatakan kepada teman-teman ya, lihat dulu kebutuhan sama keinginan. Apapun itu sih, mau soalnya kayaknya berasanya butuh semuanya. Padahal sebenarnya biasanya hanya keinginan semata gitu kan. Kebutuhannya mungkin bersilaturahim, ya, tapi silaturahim dengan banyak tentengan gitu. Nah, akhirnya kan tadi buat apa? itu dia. Akhirnya yang terjadi adalah pada saat kita selalu gini, mensahkan pada saat kita mudik itu sedikit boros. Ya, karena apa? Karena kita ada uang tambahan THR. Betul. Ya, jadi itu selalu dipakai untuk membeli sesuatu. Padahal kalau dipikir-pikir itu saatnya kita justru mulai saving. Jadi kalau udah kayak bos gitu, bagi amplop-amplop. Enggak, tapi itu mau nggak mau itu karena budaya kan. Nah, tadi kalau tadi Bu Nona bilang memang kita harus mempersiapkan. Jadi kalau begitu ini yang pasti aja dulu Bu Nona. Komponen apa aja yang pasti wajib kita siapin terlebih dahulu. Prioritas pertama lah. Yang jelas kan ya kalau kita pulang kampung ya pasti transportasi dong. Benar. Ya. Mau jalan darat, udara, apa? Yang kedua adalah akomodasi. Iya, nginep di mana kalau jauh ya jalanan. Nah, orang selalu mikirnya transportasi, akomodasi, nggak mikir kalau makan. Iya benar. Ya makan juga gitu. Masa iya kita nebeng di mana-mana gitu. Ya kan gitu kan. Nah, 3 komponen yang besar ini dulu yang harus ada pos-posnya. Oke, mungkin teman-teman penonton ada yang punya pertanyaan nggak nih ke Bu Novita nih? Silakan. Ya, dengan siapa? Saya dengan Syara. Hai Syara. Iya. Tadi Ibu, kita sempat dengar Mas Teni bilang kalau misalnya mau lebaran itu biasanya banyak sekali yang menawarkan kredit mobil. Iya nih, menurut Bu Nona bagaimana kredit mobil itu? Maksudnya supaya kita juga mencicilnya seperti apa? Mungkin Ibu punya tipsnya? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Syara. Kan ngejar itu. Sebenarnya pada saat fenomena mudik, pada saat mau lebaran, bukan cuman kredit aja mobil yang ditawarkan. Kredit apapun dan sale dimanapun. Ya, makanya sebenarnya puasa kan menahan nafsu. Nah itu yang paling penting. Nah yang paling penting juga adalah pokoknya dasarnya adalah 3K kalau saya bilang. Oke, 1 kebutuhan, keinginan, yang paling penting adalah kemampuan. Kalau misalnya kredit itu merupakan satu kebutuhan ya wajar-wajar aja, boleh-boleh aja. Kalau tidak lebih dari 30% dari total income kita. Oh, 30% ya? Iya, bukan 30% dari yang sekarang. Oh, saya punya THR dari sekarang, nggak total. Ingat, kita dulu pernah punya kredit nggak? Gitu. Jangan sampai tiap tahun ada kredit baru, tiap tahun ada kredit baru. Jadi ukurannya dari kemampuan dulu dong ya? Iya, makanya tadi itu Mas. Keinginan, kebutuhan, sama kemampuan. Dilihat dulu apakah memang benar kita butuh apa enggak. Juga jangan karena hanya gengsi semata. Karena kan kayaknya kalau pulang kampung nggak pakai mobil baru tuh kayaknya enggak, tapi kadang bukan tolak ukur kesuksesan gitu ya kan. Pas waktu pulang kampung tahun kemarin anaknya 1, pas ini anaknya 2. Oh, ada keinginan untuk nambah lagi. Dulu kan sendiri jadi berdua gitu. Misalnya kayak bener gitu. juga. Ya, dulu anaknya 3 laki-laki ya, habis nambah lagi 1 ya kan. Belum lagi gengsi Mbak.
tuh ya kalau di kampung tuh, ayo jajan, woi. Warga kampung suruh jajanin semua. Steny kalau pulang kampung itu nanti begitu mobilnya masuk kampung tuh udah disorakin. Steny, pulang kampung, bagi TV, bagi duit, orang Manulife gitu. Mobil kredit, mobil kredit. Tapi nggak ada yang tahu Mbak. Oh nggak ada yang tahu. Yang sakit tuh pas pulang kembali ke Jakarta, astaga banyak banget tagihan kita, cicilan ini itu, semuanya nyicil, rumah nyicil, mobil nyicil, tip mobil nyicil, semuanya nyicil. Iya, jadi jangan lagi seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena jangan sampai kita bukan pulang dari kampung kita nggak ada duit, malah kadang-kadang minus, ngutang jadinya gitu loh. Itu yang bahaya. Sering terjadi ya Bu ya? Iya, jadi yang paling penting adalah coba dilakukan pos-pos yang paling penting tadi. Pos untuk kita transportasi, dipos-poskan untuk akomodasi dan makanan. Kalau misal ada lebih, kalau masih bisa ada kemampuan untuk menyalurkan keinginan, lakukan. Gitu loh. Ada kemampuan tadi kan? Iya. Kemampuan yang paling penting. Kemampuan. Iya benar. Ya, jajan-jajan juga bahaya tuh. Transportasi Mas, contohnya saya katakan kebutuhan. Kebutuhan adalah naik transportasi, misalnya naik mobil kan. Itu kan kebutuhan. Keinginan mobil bagus belum tentu kan. Oh iya. Itu dia. Rasanya kena sekali ya pemirsa ini. Keinginan sekarang gini, inginnya kita butuh pulang naik mobil ya kan. Tapi sebenarnya boleh kita pikir-pikir ulang, ini kan butuh memang benar. Tapi kan sebenarnya nggak perlu kita mengikuti keinginan kita untuk pulang kampung mobil bagus. Ya, intinya must have sama nice to have lah ya. Yang must have aja dulu, ya nggak sih? Yang nice to have belakangan deh, kalau punya kemampuan. Nah gitu itu dia. Kan. Nah pemirsa, kita akan balik lagi. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Nanti kita juga kasih kesempatan lagi nih buat penonton yang ada di studio. Kalau mau bertanya silakan. Atau tetap mau nih terima tipuan Steny untuk kredit mobil sama dia. Pikir-pikir deh. Kita akan kembali lagi tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh